ini ya. Terus ada Pink Audina, tapi kan udah lulus ini. Baik. Hmm, untuk, oh banyak ya ini ya pesertanya ya. Baik-baik, ini ternyata semuanya ada banyak ya ternyata ya ini ya. Wah, berapa orang? 172, 173. Wow, wow, wow. Baik. Eh, saya akan share mengenai materi kimia dan perubahannya ya. Kalian bisa lihat, Sudah Pak. nah ya, saya tak nambah pakai layar sendiri di ini. Tak nambah pakai monitor. Ya, ya. Udah bisa dilihat, share-nya saya bisa dilihat ya. Pak. Bisa sih. Siapa? Oke. Baik, saya akan sampaikan. Nah, yang berkaitan dengan materi kita. Jadi, sebenarnya kita awali kuliah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa semuanya, karena ini adalah kelas yang apa tambahan ya buat kalian karena kalian dulu di awal belum mendapatkan mata kuliah ini ya. Nah, sehingga kita akan apa namanya berikan. Nah, materi kita pertama adalah mengenai materi dan perubahannya. Ya. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang menyelidiki sifat dan struktur zat serta interaksi antara materi-materi penyusun zatnya. Nah, sementara teknik kimia atau chemical engineering itu adalah ilmu yang mempelajari rekayasa untuk menghasilkan sesuatu produk yang bisa digunakan untuk keperluan manusia berlandaskan pengetahuan ilmu Ya ada, kimia. ya ada. Lanjut. Iya. Bagaimana garis besarnya ini, Gil? Halo, bisa didengar suara? Bisa, Pak. Nah ya, baik ya. Jadi seperti tadi, kalau
Kalau chemistry itu atau ilmu kimia itu adalah ilmu yang pelajari sifat dan struktur zat serta interaksi antara materi-materi penyusun zat. Sementara kalau teknik kimia atau chemical engineering adalah ilmu yang mempelajari rekayasa untuk menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan untuk keperluan manusia berlandaskan pengetahuan ilmu kimia. Jadi kan kita sering mungkin ingin tahu ya perbedaan cara ilmu kimia dengan teknik kimia itu apa. Ya. Sehingga kita perlu apa namanya mengetahui definisinya itu apa saja seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah sifat eksplorasi PS aplikasi. Nah, salah satu kegiatan dalam ilmu kimia adalah mencari zat atau reaksi baru. Ya, jadi itu banyak ke arah skala laboratorium. Nah, kemudian kalau teknik kimia itu tidak, tapi teknik kimia itu merupakan ini ya, dia tidak berupaya untuk mengembangkan zat, struktur atau reaksi baru ya. Tetapi kalau teknik kimia itu adalah mengaplikasikan dan mengembangkan apa yang sudah ada atau apa yang sudah didapat dari ilmu kimia itu, ya. Nah, tapi perlu kita ketahui ya bahwa meskipun teknik kimia tidak mencari sesuatu yang baru dari sisi kimia, namun ia mencari sesuatu yang baru dari sisi teknik produksinya. Jadi lebih mendekat ke arah ke teknik ke teknik industriannya. Seperti bagaimana dia memproduksi, kemudian bagaimana dia mengembangkan apa namanya mengekspansi pabrik misalnya seperti itu ya. Atau mendapatkan apa namanya eh, hasil yang paling optimal dari reaksi yang terjadi seperti itu. Nah, itu apa yang membedakan antara ilmu kimia dengan teknik kimia. Kemudian ada orientasi ya yang apa namanya eh, antara ilmu pengetahuan vs industri ya versus industri. Jadi ada perbedaan pandangan ya antara ilmu pengetahuan dengan industri ya. Misalkan begini, ada sebuah reaksi yang ditentukan ya. Ini screen share-nya masih kelihatan ya, Mbak ya? Masih, Pak. Masih ya. Ini ada sebuah reaksi yang ditemukan sebagai berikut, yaitu A plus B menjadi C plus D. Nah, hasil reaksi yang terbentuk dengan perbandingan C sebanyak 70% dan D 30% dari hasil reaksi ini, produk yang berguna adalah D. Sekian. Nah, tetapi terhadap reaksi ini bidang ilmu kimia dan teknik kimia akan bersikap berbeda. Ya. Ilmu kimia akan berupaya merekayasa reaksi A plus B tersebut agar menghasilkan D dengan presentasi yang lebih besar. Kalau orang-orang apa dari A plus B menjadi C plus D, kemudian dari hasil reaksi ini adalah eh, produk D yang paling berguna, maka kalau dari bidang apa namanya ilmu kimia, itu ilmuwan kimia itu akan berupaya supaya mereaksikan reaksi A plus B tersebut agar menghasilkan D dengan presentase yang lebih besar lagi. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan berusaha mengetahui lebih detail tentang apa yang mempengaruhi reaksi A plus B sampai ke tingkat molekular, bahkan sampai tingkat atom-atomnya. Seperti itu. Jadi kalau secara dia lebih kalah skala laboratorium, ya nanti yang penting bagaimana caranya supaya di produknya apa namanya persentasenya bisa lebih besar lagi dengan berbagai cara di penelitian, di lab, sampai ke tingkat molekularnya, bahkan bisa apa namanya bagaimana supaya yang penting dia bisa
besar. Nah, tetapi beda dengan orang teknik kimia. Ya. Kalau orang teknik kimia itu, dia akan mencari cara untuk mengoptimalkan proses reaksi tersebut akan dihasilkan produk D yang lebih ekonomis. Yaitu yang biaya produksinya paling murah. Kemudian mereka akan mempelajari proses mana yang harus dipilih. Ya, alat untuk mengatur suhu, kemudian tekanan reaksi, alat untuk persiapkan bahan bakunya, alat untuk memurnikan produknya, penyimpanannya, seperti itu dan lain-lain. Ya, itu bedanya seperti itu. Ya, jadi kalau eh, ilmu kimia dia lebih ke arah laboratorium, tapi kalau kalau teknik kimia dia lebih ke arah proses produksinya seperti itu. Nah, belum tentu apa namanya rekomendasi yang diberikan oleh orang kimia murni itu akan langsung diterima oleh orang teknik kimia. Mereka orang teknik akan melihat dulu ini layak atau tidak, ekonomis atau tidak, bisa diterima pasar atau tidak dengan kemurnian seperti itu. Ini yang apa namanya perlu diketahui. Nah, ini jadi sehingga penting ya bagi kita untuk bisa memahaminya supaya nanti kalian ketika belajar berikutnya tuh nggak bingung lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah target skala ya yang kecil eh, ya eh, dengan yang skala besar, skala industri, skala besar. Nah, ada apa namanya? Nah, kalau ilmu kimia itu mempelajari reaksi dengan melakukannya pada skala kecil di lingkungan laboratorium saja. Ya, misalnya kalau membuat reaksi aja dalam bentuk gram, ya hanya gram aja, misalnya 1 gram A ditambah 1 gram B menjadi sekian berapa gitu. Dia skalanya kalau dia akan coba-coba nanti katalisnya pakai apa, kondisi operasionalnya seperti apa, demikian. Itu karena apa? Karena kalau skala penelitian di lab itu kan dilakukan berulang kali ya, nggak pernah berhenti seperti itu. Sementara kalau teknik kimia, dia mempelajari reaksi untuk dilakukan pada skala besar. Misalnya dalam hitungan ton, karena hasil penelitian teknik kimia kan diterapkan pada bidang industri. Seperti itu. Kemudian, nah, untuk itulah kita kemudian perlu mempelajari tentang materi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Saya coba akan tanya ya. Coba akan tanya dari yang tadi saya sampaikan, apakah ada yang apa kurang paham? Ya, misalnya coba saya akan panggil ini ya. Oke. Mbak Ayu Intan, Ayu Intan Aviani. Iya, Pak. Heeh. Bedanya antara teknik kimia dengan ilmu kimia apa tadi, Mbak? Kalau ilmu kimia itu dia lebih menyelidiki sifat dan struktur zat. Hmm. Sedangkan teknik kimia itu dia lebih mempelajari rekayasa untuk menghasilkan suatu produk yang akan digunakan nantinya oleh manusia tersebut. Manusia, Pak.
Sip, sip, mantap, bagus. Nah, itu jadi ya kalau apa namanya yang bedakan apa ilmu kimia dengan teknik kimia. Jadi kalau kita kuliah di MIPA kimia, itu kan kimianya kimia murni ya. Tapi kalau teknik kimia dia kalah teknik, kalah rekayasa. Seperti itu. Jadi seperti apa namanya di teknik industri lah misalnya seperti itu. Ya. Lalu nah, kemudian ada tentang materi ya. Kita akan lihat materi. Yaitu misalnya konsep dasarnya misal unsur. Unsur atau elemen adalah zat-zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dengan cara reaksi kimia biasa. Nah, kemudian senyawa itu merupakan zat yang terdiri dari dua atau lebih unsur dan untuk masing-masing senyawa individu selalu dalam prosesi massa yang sama. Ya, nah, jadi contoh senyawa air terdiri dari dua unsur hidrogen dan oksigen. Massa hidrogen 11% dan 89%. Nah, bila hidrogen bereaksi dengan oksigen, ini bentuk air akan selalu bergabung dengan perbandingan massa seperti itu terus, ya antara apa 11% dan 89% seperti itu. Jadi proporsinya akan selalu sama. Kemudian unsur-unsur yang bergabung bentuk senyawa, maka unsur tersebut akan kehilangan identitasnya. Dan sifat yang dilihat adalah sifat senyawa yang dibentuk. Nah, jadi setelah unsur-unsur itu bergabung ya menjadi sebuah senyawa ya, maka unsur-unsur itunya akan hilang ya, akan kehilangan identitas ya. Dan sifat yang dilihat dari adalah senyawa yang terbentuk. Contoh, pada suhu kamar, hidrogen dan oksigen berbasis atau berbentuk gas, tetapi air berbentuk cairan. Secara kimia, air tidak dapat terbakar, sementara hidrogen dapat terbakar secara eksplosif di dalam udara. Seperti itu. Nah, apa namanya itu, kalau kalian lihat segitiga api itu ya, apa ada udara, O2, sumber panas, dan bahan mudah terbakar. Kalau ketiganya itu bergabung, maka akan terjadi apa namanya ledakan kebakaran. Ya. Tapi kalau tidak ada tidak ada apa namanya eh, bisa dengar. Nah, kemudian pada Sukamar ya, tak ulang lagi ya, ini kok tadi loss saya. Air berbentuk cairan secara kimia tidak dapat terbakar, semata hidrogen dapat secara eksplosif terbakar atau meledak ya, secara eksplosif ya di udara ya. Nah, sekarang materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sebuah benda terbentuk dari materi, ya. Jadi salah satu sifatnya itu dia adalah mempunyai apa namanya sifat-sifat yang apa dia memakan ruang itu, dia menempati ruang seperti itu. Kemudian, nah untuk melakukan perubahan itu, ya untuk melakukan suatu perubahan diperlukan energi, yaitu kemampuan untuk menghasilkan perubahan. Kemudian cahaya, panas, bunyi itu adalah bentuk dari energi. Nah,
Di mana terjadi perubahan materi pasti terdapat perubahan energi yang terlibat dan demikian pula sebaliknya. Massa suatu benda tergantung pada jumlah materi dalam benda tersebut. Semakin besar massa suatu benda berarti akan bertambah. Sedangkan kemampuan dan kecepatan geraknya akan semakin berkurang. Jadi kalau ini berkaitan dengan sifat-sifat materi ya. Kalau misalnya ya seperti juga kalau kalau apa namanya bahan eh, benda itu besar, ya, besar itu pasti gerakan juga akan susah. Kadang tidak bisa pakai tangan untuk mengangkatnya, misalnya seperti itu. Karena kalau tangan jelas nggak kuat. Ah, ah, eh, Materi dapat berubah menjadi energi dan energi dapat berubah menjadi materi. Energi yang dihasilkan dari sebuah materi atau sebaliknya diberikan oleh persamaan Einstein yang terkenal dengan E sama dengan mc kuadrat. E energi, kemudian M adalah massa materi yang akan berubah menjadi energi, dan C kuadrat adalah sebuah konstansa kuadrat dari kecepatan cahaya. Nah, nilai C kuadrat itu sangat besar, yaitu 9 kali 1016 meter kuadrat per second kuadrat. 34 miliar 600 meter kuadrat per second kuadrat. Oh, sangat cepat sekali ini berarti ya. Kecepatan cahaya. Kemudian massa benda berlangsung dengan berat berat. Kemudian berat sebuah benda adalah besar gaya tarik yang bergantung pada gaya tarik bulan terhadap benda tersebut. Kemudian berat benda terbanding lurus dengan masanya dan juga berbanding dengan nah, benda-benda juga berbanding lurus dengan masanya dan juga tergantung pada jarak benda tersebut dengan pusat bumi atau bulan atau benda langit lain di mana benda tersebut berada. Sebaiknya massa benda tidak terpengaruh oleh apa kita pelajari tentang konsep ya. Ilmu kimia juga mempelajari energi, macam bentuk energi, misalnya panas, cahaya, bunyi, energi kimia, energi mekanik, ya, energi listrik, energi nuklir. Yang secara umum kita dapat bahwa suatu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lainnya, kecuali pada reaksi-reaksi di mana terjadi perubahan jumlah materi seperti pada reaksi nuklir, yang karena reaksi itu bertumbukan dan berantai terus-menerus itu ya. Seperti itu. Ingat ya, ada yang ingat juga kegagalan energi? Kalau masih ingat ya, apa namanya, kegagalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, yaitu kecuali pada energi nuklir, karena energi fusi, energi fisi itu ya, yang eh, apa namanya, efek dari reaksi berantai. Kemudian pada kenyataannya banyak reaksi kimia yang dilakukan untuk mendapatkan bentuk energi yang diinginkan. Nah, misalnya proses pembakaran bahan bakar di perumahan, nah, itu
Dia itu merubah energi kimia menjadi bahan panas ya, ya. Yaitu apa namanya? Kalau kita masak itu ya itu kita masak di rumah pakai kompor gas ya, tapi ya kalau sekarang yang banyak dikembangkan apa? Kalian tahu nggak? Untuk menggantikan gas di minyak tanah atau gas sekarang menggunakan apa? Ada yang tahu? Kompor listrik, Pak. Kompor listrik yang jenis induksi ya, kebanyakan ya. Bukan yang apa? Pakai apa? Boram ya apa namanya itu, yang model kumparan itu ya. Karena kalau efek pakai induksi dia lebih cepat, kemudian transfer panas juga lebih bagus ya. Cuman kelemahannya memang kalau kita pakai apa kom, kompor listrik induksi itu apa namanya pancinya itu juga jenisnya khusus. Tidak semua panci bisa digunakan. Jadi belum tentu panci yang digunakan untuk apa namanya untuk dipakai di kompor gas itu bisa digunakan di kompor listrik induksi terutama. Kecuali yang kompor listrik yang model apa thermal itu ya, yang pakai pijar itu ya, itu dia bisa. Tapi kalau yang untuk kompor induksi dia di bagian pantat apa bagian bawah yang bersentuhan dengan apa zat listrik maaf yang berhubungan dengan apa kompornya itu dia akan eh, baru akan panas ya. Kalau dikasih yang biasa saja dia enggak, karena ada lapisannya itu ya. Kemudian sifat-sifat materi ya. Setiap zat punya karakteristik tertentu yang membedakan dengan zat lainnya, dan karakteristik tersebut dapat dipakai untuk menentukan apakah dua sampel zat yang apa namanya yang serupa benar-benar merupakan zat yang sama ya. Kemudian eh, nah karakteristik yang membedakan dan mengidentifikasi sebuah materi itu disebut juga dengan sifat-sifat zat. Nah, sifat-sifat yang berhubungan dengan wujud zat, gas padat, cair padat, atau penampilan luar zat eh, disebut sifat-sifat fisis. Beberapa sifat fisis yang sudah dikenal secara umum adalah misalnya kerapatan. Ya. Kalian enggak ingat nggak waktu SMA itu? Kerapatan itu merupakan massa per volume, kemudian wujud zat, pada suhu ruang, warna, kekerasan, titik leleh, titik sedih, seperti itu. Lalu, nah, setelah tahu karakteristik, maka kita juga bisa tahu kenapa. Kemudian kan terjadi reaksi. Ya. Nah, wujud zat pada suhu ruang, ya, warna, kekerasan, titik leleh, titik didih itu termasuk sifat-sifat fisis ya. Nah, reaksi sifat sendiri adalah suatu perubahan di mana setidaknya ada satu zat yang mengalami perubahan komposisi dan beberapa sifat-sifatnya. Nah, karakteristik zat yang menjalani reaksi kimia atau tak mampu menjalani reaksi kimia
disebut sifat-sifat kimia. Nah, ini kita perlu apa? Perlu apa namanya? Eh, nah, campuran yang terdiri dari zat atau lebih dengan komposisi yang acak itu adalah campuran. Ya. Sifat campuran tidaklah unik, tetapi tergantung pada komposisinya. Biasanya itu yang dominan itu yang apa? Apa namanya? Eh, eh, Cenderung menunjukkan sifat-sifat pembentuknya seperti itu. Kalau misalnya kalian mencampur sirup, ya, dengan air putih, itu air putih yang tidak berbau, tidak berusaha diberi sirup kan tentunya berubah warna ya, atau rasanya berubah menjadi manis. Nah, ada dari campuran yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut larutan dan campuran heterogen kadang disebut campuran saja. Pada campuran heterogen kita dapat melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Contohnya pada eh, campuran itu kita juga dapat lihat bentuknya tapi menggunakan mikroskop. Oh, yang misalnya campuran oh ya kopi dengan air putih gitu ya. Itu kan ada sisa ampas kopi warna masih kelihatan ya. Tapi yang betul-betul warna homogen itu dicampurkan tidak ada perubahan bentuk rasa. Nah, itu harus mendapatkan perlakuan khusus ya. Melihatnya dengan mikroskop super ya. Harus bisa dilihat. Nah, sifat fisis adalah ciri suatu materi yang dapat diamati tanpa merubah zat-zat yang menyusun materi tersebut. Ya. Contohnya sifat fisis adalah sifat warna, bentuk, ukuran, kepadatan, titik lebur, titik didih. Ya. Kalau misalnya emas dilebur itu kan dia sifat fisisnya ya. Zatnya sama hanya berubah bentuknya aja. Beberapa sifat fisis menggambarkan penampakan suatu benda. Misalnya sebuah paku besi dapat digambarkan sebagai sebagai bentuk silinder yang ujungnya lansip yang terbuat dari bahan padat ya, kemudian berwarna kelabu ya, atau semacamnya ya. Dengan menggambarkan bentuk, warna dan keadaan tersebut, tentunya kita telah mengetahui beberapa sifat fisiknya. Beberapa sifat fisik dapat diukur. Sebagai contoh, kita dapat mengukur sebuah penggaris untuk mengukur salah satu sifat paku itu, yaitu panjangnya. Sekarang saya akan tanya, kalau sifat fisik paku yang diukur dengan apa timbangan itu apanya yang diukur? Ada yang tahu? Tri Okti Maira bisa menjawab? Beratnya Pak, mas atau masa. Beratnya, masanya, ya, seperti itu. Kemudian, sifat-sifat kimia adalah ciri-ciri suatu zat yang menyatakan apakah zat itu dapat mengalami perubahan kimia tertentu. Contoh, kita kan pernah melihat papan peringatan ya di SPBU itu yang paling sering apa? Tulisan yang paling sering dilihat di SPBU. Misalnya no smoking, dilarang merokok,
kemudian dilarang menyalakan api dan sebagainya. Peringatan itu menyatakan apa? Bahwa bahan-bahan yang ada di area tersebut itu adalah bahan-bahan yang mudah terbakar. Kecenderungan suatu zat untuk terbakar merupakan contoh sifat kimia. Misalnya beberapa contoh yang mudah terbakar itu adalah LPG, kemudian bensin, spiritus, lalu dulu tuh ada juga namanya minyak tanah. Saya nggak tahu sekarang minyak tanah kok masih ada yang jual nggak ya? Kalau daerah timur masih, Pak. Dari Timur masih ada ya. Kalau daerah-daerah barat sepertinya udah mulai ditinggalkan ya itu ya. Nah, tapi saya pernah lihat orang kalau mau beli minyak tanah itu sekarang harus di SPBU malah, tapi bentuknya kalengan, betul ya? Saya juga belum pernah beli sih soalnya. Kalau dulu orang jual mie ayam, itu kalau kalian lihat, itu kan mereka pakai minyak tanah kemudian menggunakan kompor yang model spray itu ya, yang kompor tekan itu ya. Tapi sekarang nggak lagi, mereka sekarang pada menggunakan tabung yang 3 kilogram itu. Nah, dengan mengetahui bahan mana yang mengandung zat-zat sifat kimia ini, kita akan dapat menggunakannya secara aman. Ya, ya termasuk bagaimana cara menyimpannya. Ya. Nah, makanya pengetahuan kimia ini sangat penting untuk diketahui oleh eh, eh, kalangan industri, ya, karena sangat terkait dengan apa cara transportasinya. Lalu apalagi kenapa kok apa industri perlu mengetahui sifat-sifat dari apa bahan baku zat misalnya, ya silahkan ada yang tahu. Kalau transportasi itu kalau kalian lihat misalnya kalian ke mana eh, di SPBU ya kan, itu kan SPBU kalau ngedrop bahan baku ya kan, bahan baku yang dijual Pertalite, Pertamax dan sebagainya itu solar, itu kan mereka pakai apa, pakai truk tangki kan, termasuk juga misalnya eh, tangki-tangki gas ya, tangki horizontal tekanan tinggi untuk gas LPG ya, dia juga menggunakan transportasi. Kemudian zat-zat yang mudah terbakar lainnya, mudah korosi, itu harus diketahui sifatnya. Ya. Supaya apa? Karena itu sangat berkaitan dengan keselamatan kerjanya. Ya. Dengan sampai kita nggak ngerti sifat-sifat fisik kimianya itu, sehingga kita mengalami kecelakaan atau mengalami tindakan yang membahayakan, itu bisa kita hindari. Kita bisa mengetahui bagaimana cara penanganan dan cara penyimpanannya di gudang seperti itu. Kalian pernah lihat mungkin tahun 2022 ya kalau salah, yaitu depo apa namanya, depo Pertamina yang di Pelumpang itu kan meledak dan terbakar, ingat nggak kalian? Hingga ada rumah-rumah dan sekitarnya pada rusak, ada yang meninggal. Kita bisa lihat contoh yang di bawah ini ya. Nah, ini zat kalau kita ngisi apa bensin itu kalau dibuka ya kan, itu kan pasti di sini ada zat yang keluar, uap.
uap bensin. Nah, itu jangan sampai tersambar api, itu bisa membahayakan. Kita bisa mengetahui beberapa kasus kejadian kecelakaan yang apa namanya terjadi karena pada saat pengisian. Kita bisa lihat di YouTube misalnya, ya. Coba saya akan cari ada nggak itu contoh, salah satu contoh. Kita coba akan saya lihatkan kalian tentang ini. Eh, bisa bisa dilihat kalian? Bisa dilihat? Sudah, Pak. Ini contoh nih ya. Nah, set, set. Nah, ini salah satu contoh kasus yang terjadi ya. Ya, kelalaian dari apa nih ya, kita lihat kelalaian dari apa namanya pada saat proses pengisian. Nah, selak keburu-buru, dus, langsung terbakar. Nah, nah, ini salah satu contoh kasusnya. Ya, kita lihat ya. Nah, itu contohnya. Eh, jadi kenapa kok kita perlu mempelajari hal seperti itu? Karena ini digunakan untuk supaya ketika terjadi apa namanya kebakaran itu masih bisa apa ketika kita mengoperasionalkan suatu pabrik ya sifat-sifat dari apa sifat-sifat fisika, sifat kimia dari zat-zat yang digunakan atau bahan baku atau zat pembantu atau apalah lainnya itu kita bisa tahu bagaimana apa namanya bahayanya ya bagaimana karakteristiknya sehingga kita bisa memperlakukan zat itu sesuai dengan karakteristiknya dalam penyimpanan, transportasi dan sebagainya. Ya, misalnya tadi kalau zatnya cair, dia apa namanya dipakai di apa menggunakan transportasi tangki, truk tangki itu ya. Itu kalau misalnya tangkinya apa namanya isinya hanya separuh, ya, kemudian apa kendaraan melaju, kemudian belok dengan apa dengan mendadak, itu kan pasti cairan yang ada di dalam tangki itu kan udah bergoyang kan, itu kan akan menimbulkan apa namanya daya dorong sehingga bisa apa namanya mengakibatkan tangki itu bisa apa namanya terjungkal ya atau gelempang bahasa Jawanya itu. Ya karena apa? Karena ketika belok kan ada olakan cairan di dalam tangki mengakibatkan kendaraan tangki itu tidak stabil ketika berjalan. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang kita ketahui. Nah, baik saya coba akan
apa namanya akan sampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang stoikiometri. Ya. Nah, lalu, nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Iya. Nah, ini. Nah, setelah kita tahu sifat-sifat kimia tadi, maka kita tahu tentang perubahan kimia. Kita sekarang ke perubahan fisika. Ya, perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menimbulkan terjadinya zat baru. Ya, contoh, jika suatu zat membeku, mendidih, menguap, tersublimasi atau terkondensasi, maka zat tersebut mengalami perubahan fisika. Ya, misal ketika besi meleleh dan kemudian dinginkan lagi, perubahan fisika terjadi. Atau apa namanya, ada apa namanya, ada emas ya yang dilebur kemudian diubah menjadi bentuk gelang tercetak dalam bentuk lain. Nah, itu perubahan fisika tanpa menghilangkan sifat-sifat zatnya itu. Nah, perubahan kimia adalah perubahan materi yang menimbulkan terjadinya zat yang baru. Nah, ciri-ciri dari reaksi kimia adalah terjadinya reaksi kimia dapat diketahui dari perubahan yang diakibatkan oleh reaksi tersebut. Nah, beberapa perubahan tersebut adalah terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, terbentuknya gas, dan adanya perubahan suhu. Nah, sehingga kita perlu apa namanya cermati ya sebagai contoh ini. Ketika karbit dicampur dengan air akan menghasilkan gas. Nah, karbit yang dapat digunakan untuk mengelas dan juga di mengelas dan juga bisa menyimpan ledakan. Nah, kalau di apa? Kalau kalau diberikan api, dia bisa menyulut terjadinya ledakan. Atau karbit itu sering juga digunakan sebagai apa? Untuk mempercepat pemasakan buah atau di apa ya diperam dengan karbit. Tapi rasanya menjadi tidak enak, tidak seenak kalau misalnya buah itu masak di pohon seperti itu.
Ya. Lalu, nah, reaksi kimia itu menghasilkan perubahan suhu yang perlu kita cermati. Ya. Semua reaksi selalu melibatkan energi, beberapa reaksi menyerap energi, dan ada yang melepaskan energi. Energi yang menyertai reaksi kimia berupa panas, cahaya, suara, atau energi listrik. Misalnya, kalau apa namanya bensin ya diberi disulut ya, itu kan dia akan menghasilkan panas ya. Nah, lalu ada ledakan, itu suara. Untuk suara itu juga energi itu ya, juga energi apa namanya yang muncul ya, eh, yang menimbulkan suara sekian desibel yang sangat keras, bahkan bisa menyebabkan gangguan pendengaran kalau kita terlalu dekat. Itu juga reaksi kimia. Contoh yang baru saja terjadi adalah ini, contoh mengenai ledakan ini gudang amunisi ya kalau nggak salah di Jakarta itu ya. Yang apa namanya meledak ya, kemudian terjadi apa namanya terjadi apa terjadi ini kerusakan di sekelilingnya, karena ledakan itu kan artinya itu kan ada perbedaan tekanan yang cukup kuat ya, blam seperti itu, kaca pecah efeknya seperti itu kan suara ya. Lalu ada lagi, nah itu juga ada, nah suatu reaksi kimia yang menghasilkan energi dinamakan reaksi eksoterm. Jika energi tersebut berupa panas, dapat mengetahui dengan mengukur kenaikan suhunya. Nah, reaksi pembakaran merupakan reaksi eksotermis, yaitu pada saat perakiraan karbit terjadi kenaikan suhu pada dinding gelas tempat reaksi dilangsungkan. Nah, suatu reaksi kimia yang memerlukan energi dinamakan endoterm. Reaksi pada proses fotosintesis misalnya, itu merupakan reaksi endoterm di mana pada reaksi tersebut membutuhkan energi dari sinar matahari. Jadi setelah ada sinar matahari, barulah proses fotosintesis itu terjadi. Nah, ini seperti ini ya, misalnya kebakaran seperti ini ya, contoh-contoh kebakaran seperti ini. Ya. Lalu, nah contoh ya. Nah, TNT adalah sebenarnya karbon, nitrogen, dan oksigen. Trinitrotoluen ya. Karbon terdapat dalam dua bentuk, yaitu misalnya grafit atau sering juga disebut bahan yang terdapat isi pensil dan berlian. Nah, oksigen dan nitrogen memenuhi lebih dari 9 apa namanya 80% atmosfer. Hidrogen adalah unsur yang bereaksi secara eksplosif dengan oksigen. Nah, sifat-sifat unsur manakah yang terutama menentukan sifat-sifat TNT tersebut? Nah, kita lihat sifat-sifat unsur tidak mempengaruhi sifat senyawanya. Nah, sifat senyawa tidak tergantung pada unsur-unsur tersebut, tapi ketika unsur itu bergabung jadi satu, dia membentuk sifat-sifat yang baru ya. Senyawa punya sesudah sifat-sifat tertentu sendirinya. Ya. TNT dikenal terutama karena sifatnya yang eksplosif. Jadi bukan karena dia terbentuk dari eh, nitrogen dan oksigen lalu jadi meledak. Ya. Sorry, kalau sifat-sifat oksigen dan nitrogennya itu eh, sama, enggak. Tapi dia membentuk sifat baru ya, seperti itu. Kemudian eh, misalkan ya contoh untuk sebuah benda atau alat yang dapat mengubah energi listrik dari cahaya itu misalnya bola lampu.
Kemudian energi gerak menjadi energi listrik, itu misalnya generator atau kalau aplikasinya itu di pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu ya, yang apa namanya menggunakan perbedaan elevasi air terjun itu ya. Lalu energi kimia menjadi energi panas itu misalnya kompor gas seperti itu ya. Kalau apa namanya energi listrik menjadi panas tuh ya kompor listrik induksi ya. Kemudian energi kimia menjadi energi listrik tuh baterai misalnya atau aki motor kalian itu ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, eh misalkan 1 sendok garam ditambahkan ke dalam gelas berisi air hangat, terlihat kristal-kristal berwarna putih di dasar. Nah, apakah campuran tersebut homogen atau campuran hidrogen? Atau hidrogen ya. Nah, kemudian campuran tersebut diaduk sampai kristal-kristal garamnya menghilang. Sekarang, apakah campuran tersebut homogen atau hidrogen? Kalau kita lihat dari fenomena itu ya, ketika masih diberi apa air hangat ya, kemudian diberi kristal garam, terus belum diaduk. Nah, kan masih ada itu kan masih ada butiran-butirannya ya. Nah, tetapi kalau apa butiran-butiran itu sekarang masih ada. Nah, tapi setelah itu diaduk, kan jadi kristal menghilang. Nah, ketika kristal menghilanglah maka campuran tersebut menjadi larutan yang apa namanya homogen ya, artinya dia tidak terlihat seperti itu. Lalu itu dari saya, lalu nah sekarang kita akan belajar sebentar mengenai stoikiometri. Ini sampai jam berapa ya kita ya? Mbak Intan kita sampai jam berapa? Itu siapa ya, Pak? Apa? Sampai jam berapa Udah kita di, ini? udah ditulis ya, Pak? Cuman sampai selesai gitu. Oh sampai selesai ya. Oke oke oke. Ya sebentar lagi lah, 15 menit lagi lah kita sampaikan. Nah, salah satu aspek penting dari reaksi kimia adalah hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai pereaksi maupun sebagai hasil reaksi. Nah, stoikiometri merupakan bidang dalam ilmu kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia, baik sebagai pereaksi maupun sebagai hasil reaksi. Stoikiometri juga menyangkut perbandingan atom antar unsur-unsur dalam rumus kimia. Misalnya perbandingan antara atom H dan atom O dalam molekul H2O. Nah, sekarang mengapa kita harus mempelajari stoikiometri? Ya, salah satu alasannya karena mempelajari ilmu kimia tidak dapat dipisahkan dari melakukan percobaan di laboratorium. Nah, seperti tadi kita sampaikan dalam kuliah di awal, ya, apa namanya, eh, untuk diaplikasikan dalam dunia industri, ya, itu pun kita harus melakukan percobaan itu terlebih dahulu dalam skala laboratorium. Ya, kita nggak bisa langsung melaksanakan dalam skala apa skala besar. Nah, dalam skala laboratorium kemudian dibuat dalam skala similaritasnya dulu ya, dalam mini plan dulu, baru kemudian bisa dibuat dalam apa industri yang besar. Karena industri besar itu kalau kita misalnya percobaan di lab tuh alat destilasi itu kan alat kita cuma tabung Erlenmeyer, kemudian tabung labu ya, untuk melakukan kemudian membakar Bunsen untuk pemanasan ya, untuk memisahkan zat berdasarkan perbedaan titik didihnya seperti itu. Nah,
Tapi kalau di mana di skala pabrik kan apa untuk memisahkan zat itu wah, tingginya bisa sampai 40 meter ya menara destilasinya. Kalau di pabrik di lab itu kan paling berapa sih paling panjang 40 senti atau berapa gitu ya. Tapi kalau dalam skala pabrik kita harus besar. Nah, ada kalanya di laboratorium kita harus mereaksikan sebelah gram zat A untuk menghasilkan sejumlah gram zat sejumlah gram zat C, sejumlah berat gram zat C. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah jika kita memiliki sejumlah gram zat A, berapa gramkah zat B yang akan dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita memerlukan stoichiometri. Stoichiometri erat kaitannya dengan perhitungan kimia. Untuk menyelesaikan apa namanya soal-soal perhitungan kimia digunakan asas-asas stoichiometri yaitu antara lain persamaan kimia dan konsep mol. Nah, stoichiometri adalah cabang ilmu kimia yang pelajari hubungan kuantitatif dari komposisi zat-zat kimia dan reaksi-reaksinya. Misal hukum pergerakan massa atau sering juga disebut sebagai hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Contoh hidrogen plus oksigen dia menjadi hidrogen oksida. Oksigen 4 gram, oksigen 30 gram, dia menjadi 36 gram hidrogen oksida. Kemudian hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Ya. Ini mungkin kalian pelajari kelas berapa ya? Kelas 1 SMA ya kayaknya dulu ya. Saya hanya akan mereview sebentar aja. Nah, ya. Contoh pada senyawa NH3 massa N dan massa H, satu atom N dan tiga atom H yaitu beratnya berat atomnya adalah 14 dan H itu satu ada tiga maka menjadi 14 banding 1 14 banding 3. Nah, kemudian pada senyawa SO3 massa S bandingkan massa O air S itu adalah 32 kemudian O-nya itu 16 ada 3 maka menjadi 32 banding 48 atau disederhanakan menjadi 2 banding 3. Nah, keuntungan dari hukum Peirce adalah bila diketahui massa dari suatu senyawa atau massa salah satu unsur yang membentuk senyawa tersebut, maka unsur lainnya dapat diketahui. Contohnya, berapa kadar C dalam 50 gram CaCO3? Ya. Massa C atau eh, berat atom C per berat molekul CaCO3 kali massa CaCO3. Yaitu kalau lihat CaCO3 itu kan berarti kalau C12 C-nya itu C12 O-nya 16 CA-nya 40 maka kan berarti 40 plus 12 plus 32 ya semuanya total 100 ya. Ya. Menjadi 12 per 100 kali 50 gram sama dengan 6 gram karena C-nya kan yang apa yang kita cari berapa kadar C-nya itu. Kadar C sama dengan massa C per massa CaC juga kali 100%. Nah, 6 per 50 kali 100% kadarnya. Maka jadi ketahui seperti itu. Kalau ingin cari kadarnya ya. Nanti ini saya bagikan aja ya Mbak Mas ya. Kalian nggak usah catat ya apa-apa. Jadi ini bisa kita bagikan saja. Kemudian hukum perbandingan berganda atau hukum Daltonnya. Bila dua buah unsur dapat membentuk dua atau lebih senyawa untuk massa salah satu unsur yang sama banyaknya, maka perbandingan massa unsur kedua akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, contoh, bila unsur nitrogen dan oksigen disenyawakan dapat terbentuk
NO sama di mana massa N banding massa O sama dengan 14 banding 16 sama dengan 7/8. NO2 di mana massa N banding O sama dengan 14 banding 32 ada 7/16. Untuk massa nitrogen yang sama banyaknya, maka perbedaan massa oksigen pada NO banding NO3 adalah 8/16 atau 1/2. Mudah ya. Kemudian kita belajar mengenai hukum-hukum gas, yaitu untuk gas ideal, masih ingat nggak kalian? Persamaannya adalah PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan gas atmosfer ya, V sama dengan volume gas dalam liter, N sama dengan mol gas, ya. R sama dengan tetapan gas universal, yaitu 0,082 liter atmosfer per mol derajat Kelvin, ya. Dan T ada suhu mutlak dalam Kelvin. Nah, perubahan-perubahan PV dan T dari keadaan satu ke keadaan dua dengan kondisi-kondisi itu dicerminkan dengan hukum-hukum sebagai berikut. Nah, kita perlu tahu ya, yang namanya R tetapan gas universal kan di sini adalah 0,082 liter atmosfer per mol derajat. Itu nilainya bisa berubah kalau satuannya berubah. Ya, kalau biasanya bar per mol derajat Fahrenheit itu akan berubah. Seperti itu. Nah, kita sementara yang kita sepakati ini aja ya, liter atau M per mol Kelvin. Ya. Nah, misalnya hukum Boyle. Hukum ini diturunkan dari persamaan gas ideal dengan N1 sama dengan N2 dan T1 sama dengan T2 sehingga diperoleh P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Contoh, berapa tekanan dari 0,5 mol O2 dengan volume 10 liter? Jika pada temperatur tersebut 0,5 mol NH3 mempunyai volume 5 liter dan tekanan 2 atmosfer. Kita lihat ya, yang ditanyakan adalah tekanannya. Nah, dari 0,5 mol O2 dengan volume 10 liter jika pada tersebut 0,5 menjadi volume 5 liter. Molnya kan sama. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jadi eh, kan P kali V ya, P1-nya itu tekanannya 2 atmosfer dikalikan tekanan awalnya itu adalah 5 liter ya. Maka dicari pada tekanan berapa apa namanya O2 itu volumenya 5 liter. Nah, kita tinggal cari nah, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, maka menjadi 2 kali 5 sama dengan P2 kali 10. Nah, P2 tinggal itu aja. 10 kali P2 kali 10, HP-nya sama dengan berarti 1 atmosfer. Tekanan normal seperti itu. 1 atm ya, tekanan pada kondisi normal itu. Kemudian hukum Gay-Lussac yaitu adalah volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Jadi untuk P1 sama dengan P2 dan T1 sama dengan T2 berlaku V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Contoh, hitunglah massa dari 10 liter gas nitrogen. Jika pada kondisi tersebut 1 liter gas nitrogen massanya adalah 0,1 gram. Diketahui atom relatif H adalah 1 dan N adalah 14. Kita tinggal pakai persamaan tadi ya. V1 per V2 sama dengan N1 per N2 menjadi 10/1 sama dengan X per 28 kali 0,12, maka X sama dengan 14 gram. Jadi massa nitrogen bisa ketahui adalah 14 gram. Kemudian ada lagi hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum ini merupakan perluasan hukum terdahulu dan diturunkan dengan keadaan harga N1 sama dengan N2 sehingga diperoleh persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2.
Kemudian hukum Avogadro, pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mengandung jumlah mol yang sama. Dari pernyataan ini ditentukan bahwa pada keadaan STP, yaitu keadaan standar, 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer, 1 mol setiap gas volumenya 22 derajat liter. 22,4 liter. Volume ini disebut sebagai volume molar gas. Contoh, berapakah volume 8,5 gram amonia NH3 pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer? Kita jawab, kalau 85 gram amonia itu kan 80 gram sama dengan 17 mol, sama dengan 0,5 mol. Ya. Karena 17 per 8 ya, gram per mol ya. Kemudian volume amonia pada STP adalah 0,5 kali 2,4. Nah, berdasarkan hukum Gay-Lussac, maka P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V per T2. Nah, kita lihat karena itu tadi persamaannya itu harus dalam derajat apa namanya Kelvin, maka diubah menjadi Kelvin dari 27 derajat itu ditambah 273 ya dijadikan Kelvin. Sehingga diketahui V2 sama dengan 12,31 liter. Kemudian massa atom relatif atau AR ya, merupakan perbandingan antara satu ohm dan 12 massa atom satu atom karbon 12. Ini itu aja ya, ketetapan ya, ini bisa kita ketahui di apa namanya di textbook kimia itu banyak tuh SM. Ini pelajaran SMA sih dulu kalau saya lihat. Kemudian konsep mol. 1 mol adalah satuan bilangan kimia yang jumlah atom-atomnya atau molekulnya sebagai bilangan Avogadro dan masanya sama dengan mR senyawa itu. Jika bilangan Avogadro sama dengan L, maka L sama dengan 6,023 kali 10 1023 mol atom. Ini bisa kalian lihat. Nah, itu tadi dari saya. Nanti materi akan saya berikan sebagian aja ya, Mas, Mbak. Ya, akan saya berikan. Nanti bisa menghubungi saya atau saya berikan kalimat Pak Miko aja nanti. Ada pertanyaan silahkan. Karena ini hanya satu pertemuan saja ya Mas Mbak. Lalu untuk post testnya nanti akan saya berikan ke Pak Miko saja. Nanti kemudian ditulis di apa? Ditulis di pakai kertas saja ya. Nanti dikumpulkan di itu di di tempat saya. Ketua kelasnya masing-masing saja, masing-masing ketua kelas. Ini ada 4 kelas ya, kalau nggak salah ya. Betul ya? Atau perangkatan mengumpulkannya boleh. Nanti di Museum Muhammadiyah dengan saya. Ada pertanyaan silahkan. Maaf Kak, mau nanya. J. Untuk batas pengumpulan postesnya itu kapan ya Kak? 1 minggu aja ya. Ya. Atau perlu tugas saja. Atau proses saja lah ya. Nanti gampang-gampang kok. Nanti Ya. gampang-gampang kok. Iya, Pak. Ya. Hah?
Evin mau nanya? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Monggo. Mbak Ayu, silahkan. Haidar, Rizky. Nganti Mbak Wala nganti rodok mateng, Cik. Mbak Wala sampai mateng. Itu udah jam mau makan siang, itu udah pada masak itu kayaknya ya. Ya. Baik, kita akhiri dulu kuliah kita siang ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.